Gushen berkata, aku lega deh kamu bilang begitu. Meskipun kamu lebih seksi dari Karina dan lebih muda, tapi Kevin suka adikku. Tapi kenapa kamu masih tidak tahu malu dan tetap di sini? Kevin pasti akan semakin membencimu. Ayo, mau mengajaknya saling mengejek. Siapa takut? Daisy sangat marah mendengar itu dan memukul kepala belakang Gushen. Diam, aku suka sama siapa? Bukan urusanmu. Kalau kamu pukul aku lagi, percaya atau tidak aku akan membalasmu. Kata Gushen dengan marah. Gushen memang menahan amarahnya karena wanita ini masih seperti anak kecil. Daisy mendengus marah dan tidak berbicara lagi. Gushen menasihatinya lagi. Kamu itu baru 21 tahun, kenapa sudah jatuh cinta? Memang hubungan kayak bagaimana yang kamu mau? Padahal kamu bisa jatuh cinta dengan pria lain, tapi kenapa jatuh cinta sama pria yang sudah punya tunangan? Memangnya seru, atau kamu bosan? Nanti kalau tidak berhasil, kamu harus cari pria yang lebih muda, ganteng dan kaya sepertiku. Diamlah, kata Daisy. Aku tahu kamu dan Nyonya River sengaja pura-pura menyukaiku, mengancamku tunangan sama kamu. Supaya aku takut dan kembali ke Inggris. Tapi aku tidak akan tertipu dan tidak peduli apa yang kamu katakan. Aku cuma suka Kevin. Aku harus mendapatkan cintaku. Aku tidak peduli sama pendapat atau apa yang orang lain pikirkan sampai harus melepaskan kebahagiaanku. Lagi pula di masa depan orang yang akan bahagia adalah aku. Gushen bingung dan dari mana wanita kecil ini bisa memikirkan hal seperti itu. Dia segera berbalik dan berkata dengan dingin, memangnya kamu akan bahagia kalau nikah sama Kevin? Kalau dia berubah pikiran dan tidak jadi menikah dengan Karina, lalu menyukaimu. Akhirnya perasaannya akan berubah dan akan cari wanita yang jauh lebih baik darimu. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan berjalan menuju kamar. Hei, mau kemana? Gamenya belum selesai, teriak Daisy. Gushen berhenti sejenak dan berkata, kamu adalah pengganggu hubungan Karina. Karena kamu masih keras kepala, aku tidak mau ajak kamu main game lagi. Awalnya dia dan ibunya berencana untuk menyelamatkan hubungan Karina. Tapi sekarang Daisy sudah tahu kalau Gushen dan ibunya sengaja membodohinya, jadi sekarang dia tidak perlu berurusan dengan wanita itu lagi. Karena Gushen tiba-tiba berhenti bermain, akhirnya dia dimarahi oleh teman satu tim di game. Setelah permainan berakhir, dia juga direport oleh teman satu tim dan poinnya berkurang 10. Daisy sangat sedih sehingga ingin menangis dan marah pada Gushen. Ketika dia ingin bermain lagi, dia melihat pria itu sudah memulai permainan lebih dulu. Setelah menonton 2 pertandingan dia melihat kalau Gushen sedang mengajak gadis lain untuk bermain game. Daisy sangat kesal sehingga dia langsung pergi ke kamar Gushen dan menggedor kamarnya. Dia tidak bisa berbahasa negara R dan bicara dengan bahasa Inggris. Hei Gushen, dasar bajingan, kamu tinggalkan aku di tengah permainan. Aku jadi direport dan poinku berkurang. Tapi sekarang kamu malah ajak gadis lain main game. Kamu mau mati ya? Di dalam kamar, Gushen berteriak, kamu mau merebut pacar Karina, terus kenapa aku harus ajak kamu main game? Aku lebih suka main game sama gadis baik, perhatian, patuh, bijaksana dan pengertian. Kamu itu sangat kasar dan galak, jadi aku tidak mau main game sama kamu. Kalau aku bukan pria, aku akan pukul kamu. Aku sudah memperingatkan kamu jangan buat Karina menangis. Atau aku akan minta kakak keempat untuk memukulmu dan aku yakin dia bisa kalahkan kamu. Gushen, pria bajingan, Daisy memakinya dengan marah, berbalik dan kembali ke ruang tamu lalu lanjut bermain game. Dia bersumpah akan terus berlatih memainkan game ini sampai dia bisa mengalahkan Gushen. Dan membuatnya terkesan. Setelah bermain beberapa game, dia dilaporkan oleh teman satu tim di setiap putaran game dan membuat akunnya di-ban selama seminggu. Daisy menangis kesal saat melihat email pemberitahuan kalau akunnya di-ban. Karina bekerja selama 1 jam dan kemudian pergi keluar untuk mengambil air. Saat melewati ruang tamu dia melihat Daisy menangis dengan sedih di sofa.
Dia terkejut dan bertanya, "Daisy kenapa?" Daisy balas menatapnya dan berkata dengan dingin, "Tidak perlu sok perhatian deh." Setelah itu dia bangkit dan berjalan menuju kamar Gusion. Tapi dia tidak bisa masuk karena Gusion sudah mengunci kamarnya dari dalam. Daisy memintanya untuk membuka pintu tapi langsung ditolak. Daisy merasa putus asa, menangis lagi dan kembali ke ruang tamu. Dia juga memelototi Karina dengan mata yang memerah. Karina bingung dengan tatapannya, padahal sepertinya Daisy yang sudah menyinggung perasaannya. Dan wanita itu juga mencoba merebut pacarnya, tapi Karina tidak marah padanya. Akhirnya dia mengerti kalau Gusion yang membuat Daisy menangis, jadi Karina tidak berkata apa-apa. Dia pergi ke dapur dan membuat segelas jus yang Kevin ajarkan padanya. Dia mencuci beberapa buah dan mengambil snack yang dibuat oleh Kevin, lalu membawanya ke ruang kerja dan lanjut bekerja. Di ruang kerja, Karina yang sedang minum jus menelepon Gusion. "Kak, kamu buat Daisy menangis ya?" Dia tidak peduli, tapi hanya ingin bertanya alasannya. "Aku sudah membujuknya dengan sabar untuk melepaskan Kevin. Tapi dia masih keras kepala dan aku tidak mau main game lagi dengannya. Terus dia kalah dan direport sama teman satu tim sampai poinnya berkurang, kalau aku sih tidak." Gusion berkata dengan sedikit sombong. Meskipun dia keluar dari permainan di tengah jalan, tapi teman satu tim tidak melaporkannya dan poinnya hanya dikurangi 4 poin oleh sistem. Saat mendengar alasannya, Karina merasa sangat tersentuh. Lalu Gusion berbicara lagi. "Setelah itu aku kembali ke kamar dan mengajak gadis lain untuk main game. Kayaknya dia lihat, lalu datang dan memanggilku bajingan. Dia minta aku bukakan pintu dan ingin memukuliku sampai mati, tapi aku tidak mau. Terus aku main 2 game lagi sendirian dan mungkin dia masih bermain sampai akhirnya di-ban dan menangis karena kesal. Karina, dia itu wanita paling menyebalkan di dunia. Kalau bukan karena mau menyelamatkan hubunganmu, aku tidak mau mengorbankan diri ajak dia main game. Aku lelah." Untuk sesaat Karina tidak tahu harus menjawab apa. "Karina, jangan khawatir. Kalau dia tidak mau melepaskan Kevin maka aku bisa buat dia menangis tiap hari." Gusion berkata dengan tegas kalau dia membelanya. "Tapi mungkin saja nanti dia bakal pukul kamu." Karina mengingatkannya dengan santai. Gusion terdiam selama 3 detik, kemudian berkata dengan sok pahlawan. "Demi melindungi hubunganmu, meskipun aku akan dipukuli gak apa-apa kok. Kalau dia berani melukai aku, maka dia tidak akan bisa kembali ke Inggris." Sejujurnya Daisy cukup manis, tapi dia ingin merebut pacar Karina dan itu berarti mereka tidak ditakdirkan untuk berteman. "Terima kasih," kata Karina sambil tersenyum. "Kenapa bilang terima kasih? Kita kan keluarga." Gusion menjawab dengan santai. "Apalagi Karina adalah adik kesayangannya, kan?" Ibu Karina tinggal di rumah putrinya selama seminggu. Bahkan dia memanggil teman-temannya dari Kyoto untuk datang ke kota Leicester. Setiap hari dia pergi berbelanja, ke salon dan minum teh sore. Atau terkadang dia mengajak temannya makan malam di rumah untuk mencoba masakan Kevin. Terkadang ibu Karina juga mengajak Daisy keluar bersamanya dan mengenalkan pada temannya bahwa Daisy adalah pacar putra bungsunya dan calon menantu. Daisy langsung menyangkal, tapi tetap saja ibu Karina tidak malu dan tetap melakukan itu. Ibu Karina tinggal di kota Leicester selama 10 hari. Tapi akhirnya dia punya beberapa urusan yang harus ditangani sehingga harus kembali ke Kyoto dan tidak punya waktu untuk bersama Daisy lagi. Dia juga tidak takut putrinya akan kesusahan karena Daisy. Lalu Kevin membuat Daisy koma dan tertidur selama 3 hari lalu dia mengirimnya langsung ke Inggris dengan pesawat keluarga Okto. Setelah meletakkan Daisy di pesawat, Kevin menelepon dan secara khusus memperingatkan Tuan Zack Morrison untuk mengawasi putrinya. Kalau putrinya datang lagi ke kota Leicester dan membuat masalah, dia tidak akan bersikap baik lagi. Sebelum ibu Karina kembali ke Kyoto, dia juga mengingatkan Gusion supaya tidak terlalu lama vakum dan sudah waktunya kembali bekerja.
Sepertinya setelah tinggal di rumah Karina selama 10 hari, ibunya semakin menyukai Kevin dan membantunya Kevin mengusir putra bungsunya yang mengganggu. Setelah itu sekitar 3 atau 4 hari kemudian Gusion bersiap untuk kembali ke Kyoto. Kevin tahu kalau Gusion akan kembali ke Kyoto dan membantunya mengembalikan lagi fungsi bagian bawah milik Gusion. Keesokan paginya ketika Gusion bangun, akhirnya dia bisa melihat bagian bawahnya berdiri tegak, lalu dengan bersemangat pergi ke kamar mandi dan menghabiskan waktu 1 jam. Ketika hari di mana Gusion kembali ke Kyoto, Kevin mengajak Karina untuk mengantar kakaknya pergi. Di bandara, Kevin meraih tangannya dan tersenyum tipis. Gusion, rajin bekerja ya. Tidak perlu khawatir karena aku bisa mengurus Karina dengan baik. Gusion menatap Kevin dengan galak, menggertakkan gigi dan mengingatkannya. Kevin, sebelumnya aku pernah ingatkan kamu, jangan pernah sentuh Karina sebelum kalian nikah. Hati-hati di jalan ya. Sudah sana, pergi ke pemeriksaan keamanan dan naik pesawat. Kevin bahkan membuat isyarat minta tolong ke arah petugas keamanan. Gusion kesal dan jika bukan karena ibunya yang menyuruhnya untuk kembali bekerja di Kyoto, maka dia akan terus berada di sini. Karina tidak bisa menahan tawa ketika melihat interaksi mereka. Dia berkata, "Kok sudahlah, dia tidak berani ngapa-ngapain aku kok." Gusion berpikir dalam hati, kalau dia bersikeras untuk tinggal di sini meskipun Karina mengusirku, dia pasti akan kesal. Karina, aku akan sering menengokmu. Gusion sebenarnya mengatakan ini untuk Kevin. Kevin berkata, lebih baik kamu diet dulu deh, baru setelah itu memikirkan Karina. Saat mendengar itu Gusion jadi kesal, menatapnya tajam dan berkata pada Karina. Karina, laki-laki adalah makhluk visual. Berat badanmu sudah bertambah 4,5 kilogram. Kedepannya tolong jaga makanmu supaya kamu tidak jadi babi. Kevin pasti akan buat kamu jadi gemuk Dev, aku tidak suka kalau kamu gemuk. Karina menjadi marah ketika mendengar Gusion mengatai dirinya gemuk. Hei Gusion, cepatlah kembali ke Kyoto. Tahun ini, kamu tidak boleh lagi datang ke kota Leicester. Kevin merangkul pinggangnya dan berbicara dengan lembut, jangan dengarkan omong kosongnya, dia kan bodoh. Kamu bilang begitu karena takut aku marah, kan? Tanya Karina, tidak kok, tapi ada alasan lain. Kevin menjawab dengan ragu, dasar pria. Karina mencibir tapi tidak marah. Sebenarnya kebanyakan pria atau wanita adalah makhluk visual, sehingga hanya tertarik oleh kecantikan atau ketampanan seseorang tanpa mengenal karakternya. Gusion kesal saat melihat mereka yang bermesraan di depannya. Mereka berdua ini seperti menganggapnya tidak ada. Karina, pria itu jago gombal dan jangan tertipu olehnya. Gusion berkata dengan muram, sebentar lagi aku akan buat kamu naik pesawat dengan memakai kursi roda. Kevin berbicara dengan dingin dan kejam. Gusion merasa sudah tidak bisa bercanda lagi dengan mereka dan lebih baik segera pergi. Dia memeluk Karina, aku kembali ke Kyoto ya, jaga dirimu baik-baik. Tidak ada pria lain yang bisa diandalkan selain ayah dan kakak-kakakmu. Setelah mengatakan itu dia bergegas menarik barang bawaannya dan berjalan menuju pos pemeriksaan keamanan. Kevin melihat ke arahnya dan sedikit menyipitkan mata, tunggu dulu. Apa? Kenapa? Gusion bertanya dengan takut. Aku mau kamu bawa seseorang ke Kyoto. Kata Kevin. Setelah selesai bicara terdengar suara seorang wanita berbahasa Inggris. Kevin, ternyata kamu perhatian banget ya. Kamu tahu aku datang ke kota Leicester dan bahkan ajak Karina, Gusion untuk jemput aku. Karina dan Gusion, wanita sialan ini benar-benar tidak tahu diri. Beberapa hari lalu, Kevin mengirimnya kembali ke Inggris dan sekarang wanita itu sudah datang lagi ke kota Leicester. Gusion, kebahagiaan Karina bergantung padamu, Kevin berkata dengan serius. Ketika Daisy berjalan ke arah mereka, Kevin mengulurkan tangan kanan ke arahnya. Daisy, selamat datang lagi di kota Leicester, tapi aku rasa sepertinya kamu harus coba main ke Kyoto deh. Apple, Daisy mencengkeram telapak tangannya.
Namun sebelum dia mengerti apa maksudnya, detik berikutnya bagian belakang lehernya terasa sakit. Kevin, kamu, pegang dia, Kevin memberi perintah dengan suara dingin. Hah, oh oke. Gushen segera menaruh barang bawaannya dan memegang Daisy yang pingsan. Kevin berkata, karena kebetulan pesawatmu milik keluarga Okto, jadi aku akan telepon tuan muda ketiga dan biarkan kamu bawa Daisy ke Kyoto. Sebelum aku nikah dengan Karina, jangan biarkan Daisy muncul di depanku, oke? Dan lebih baik setelah aku nikah, dia tidak akan pernah muncul lagi di depanku dan Karina. Tunggu, Daisy kan menyukaimu. Protes Gushen, ini karena dia tidak bisa mengalahkan Daisy wanita yang kuat. Kalau nanti Daisy bangun dan menyadari dirinya ada di Kyoto, mungkin dia akan memukul Gushen. Kevin berkata, kamu kan kakak Karina, kenapa tidak mau membantunya? Gushen, Kevin menyadari jika mengirim kembali Daisy ke Inggris bukanlah pilihan baik. Sedangkan Inggris adalah wilayah keluarga Morrison sehingga wanita itu bisa datang kapanpun ke kota Leicester. Tapi jika di negara El. Kevin tersenyum tipis. Gushen, bukannya kamu suka dua pengawal yang sebelumnya jaga Karina? Aku akan atur dua pengawal itu untukmu. Untuk memastikan supaya Daisy tidak menyentuh kamu sedikit pun. Kapan aku suka dua pengawal itu? Aku masih pria normal kok, Gushen protes. Lagi pula pengawal itu bukan untuk melindungi aku, tapi untuk memata-matai Daisy.